Jenderal Sudirman lahir di Cilacap pada tanggal 24 Januari 1916. Dia adalah seorang perwira tinggi Indonesia yang paling dihormati. Saat Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Sudirman bergabung dengan Peta atau Pembela Tanah Air yang dibentuk oleh Jepang. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Hasil akhir penghitungan suara adalah Sri Sultan dengan jumlah suara 3, Urip Sumarjo dengan jumlah suara 21, Sudirman. Maaf terlambat. Perhitungan suara ini belum selesai. Semua suara sudah habis dihitung dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam ruangan ini. Tapi saya membawa 6 mandat dari Komandan Divisi dan Komandan Resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Setelah diangkatnya Sudirman menjadi Panglima Besar, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer untuk menduduki Yogyakarta. Agresi militer atau operasi gagak yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada saat itu, menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera. Bagaimana Bapak Presiden? Saya menunggu perintah. Hasil sidang kabinet telah sepakat. Dalam keadaan darurat akan menyerahkan kekuasaan pemerintah
kepada Mr. Syafruddin Prawida Negara di Sumatera dan juga pejabat kita di India sebagai pemerintahan darurat jika Sumatera juga jatuh. Dimas di sini saja bersama-sama kami. Tidak bisa. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Dimas, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Saya harus berunding. Dan saya akan memimpin rakyat dari sini. Tapi kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bapak Presiden. Jika Bapak tetap tinggal di sini, Bapak bisa dibunuh. Kalau saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Dalam dua kemungkinan, saya akan menghadapi kematian. Tetapi Dimas tidak usah khawatir. Karena Soekarno, untuk Indonesia Soekarno tidak takut mati. Baik. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Bu, selama saya pergi berperang, Sinungu mengizinkan ibu dan anak-anak untuk mengungsi ke keraton. Satos Mas, mugi tansah dipun paringi selamat. Wes Bu, selamat balik sana. Yogyakarta akhirnya jatuh. Soekarno dan petinggi negara yang memutuskan untuk tetap tinggal di dalam kota agar dekat dengan KTN atau Komisi Tiga Negara ditangkap. Sementara Sudirman dan pasukannya meneruskan perjuangan dengan bergerilya ke hutan. Melihat pergerakan pasukan infanteri Panbek, saya pikir berdiri aman. Lalu kita bisa melawan ke pos Kelana Sultan. Berarti kita bisa bermalam di sini, Jenderal. Baik, Bapak, monggo. apa boleh kalau ingin di sini? Kalau semangga akan kini pembuatan ini, monggo. Matur suwun, Hare. Siapa? Aku Mas. Mas, posisi Thomas. Oke, Thomas. Aku. Iya Mas, aku mau pesan bantul. Betul, pasukan ketok ini tau Mas. Nah, terus apa maksudmu? Menyelinap seperti ini. Ya aku mesti bangun di konco-konco Mas. Jadi ya aku alon-alon baik. Jadi semuanya tidur. Jangan sampai terulang kembali. Hanya karena kita mengantuk, kita semua bisa mati di sini. Jenengan itu sinten? Siap Jenderal. Kulo karsani. Dulu kok, wonten mriki. Kulo pengen melu perang Jenderal. Jenengan sampun ati dewek perang. Dereng Jenderal dereng. Kemampuan kamu apa? Nek mau ikut perang itu ya harus punya kemampuan militer. Repoti kalau ikut nanti. Cuma jadi beban. Karsane, Siap. kamu mau capek, mau kedinginan, sakit, bahkan mati Karsane. Siap kamu? Siap Jenderal. Bagus. Bagus kalau kamu punya tekad. Lapor Jenderal, perhitungan kita salah. Ternyata Belanda sudah sangat dekat dengan kita saat ini.
Kita bergerak sekarang. Siapkan pasukan. Baik, Jenderal. Kolonel, indien u besluit zich terug te trekken, neem ik mijn peloton en ga ik zelf op jacht naar Sudirman. Dat moet u zelf weten. Godverdomme. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase, fokus, dan efektif. Sudirman yang berjuang melawan sakitnya dan memimpin pasukan bergerilya mampu membuat Belanda kewalahan. Kekuatan dan persenjataan musuh yang lebih kuat. Perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh, tetapi kita berperang dengan cara melakukan serangan, lalu berlari dengan penuh perhitungan, memanfaatkan persenjataan seadanya untuk menguras tenaga musuh. Tidak jarang Belanda begitu dekat dengan pasukanku. Dengan amunisi yang serba terbatas, tentu tidak gegabah untuk melawan. Hanya kebesaran Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nyuwun pangapunten, Pak. Nggih, kita sedaya asa tinenteng mriki. Lepaskan, Bro. Nggih, monggo. Monggo, tekan rawuh, Pak. Setunggal menit, Pak. Nggih. Niku enten pasukan kula sing ketemu. Jangan, Mas. Tunggal. Ini pada menit coba. Ada tombol pun, Pak. Ada. Sorry, Pak. Jadi monggo. Duduk di sana. Saya mau. Aduh, dekat aja ya. Saya jadi ngerepotin. Aduh. Sakit, Ceng. Ya iya tuh sakit dokter. Selain pas peluru lihat tuh. Belanda sedang menuju mesin. Dari arah mana? Sono. Keluar. Bos, sembunyikan aja. Siapa nih? Kalian semua ke belakang.
mana kalian sembunyikan Sudirman? Als hij niet tevoorschijn komt, vermoorden we jullie allemaal! Kalau tidak ada yang mengaku, kami bunuh kalian semua. Tidak tahu Tuan. Saya sama sekali tidak tahu Tuan. Beberapa kali kita dihujani peluru dan bom-bom Belanda. Beberapa kali pula kita selamat dan terhindar dari maut. Ini artinya kekuatan senjata bukan lagi yang utama. Perang bukan lagi melawan penjajah semata, tetapi melawan kejahatan. Saya yakin dengan izin Allah, meski kita terbatas peluru, senjata, meski kita kedinginan seperti sekarang, kelaparan, tapi kita mempunyai niat yang mulia, niat yang akan memenangkan peperangan ini. Ini bukan lagi soal keadaan diri, tapi ini soal perjuangan demi rakyat, rakyat dan negara yang kita cintai. Jika di antara kalian ada yang tak sanggup lagi melanjutkan perjuangan ini bersama saya dan ingin pulang, silakan. Kalian saya izinkan pulang. Tak perlu sungkan. Saya tahu kalian rindu dengan orang yang kalian cintai. Jenderal Ismo. Siap. Tidak, Jenderal. Saya sudah tidak punya keluarga. Saya ingin terus bersama Jenderal. Lebih baik saya mati daripada harus pulang dengan keadaan yang lebih sehat dibanding Jenderal. Jadi saya dan teman-teman akan terus berjuang. Mereka! Ke belakang. Ke mana? Kita telah terkepung, Jenderal. Semuanya tenang. Mana Panglima? Ini dia orangnya, Tuan. Panglima Sudirman. Kiai bukan Panglima. Mereka semua ini tentara Kibli. Mereka ini sedang menyamar. Salah orang. Mana mungkin Panglima seperti ini?
Ini Jenderal Sudirman. Ini Sudirman. Mereka ini santri. Klei yang ini tidak secus. Cari dulu di mana? Percaya Tuan. Ini Sudirman. Jongens, terus! Bang Mus apa? Aceh, Pak, bagus. Kamu baik-baik Aceh. Aceh. Kamu baik-baik aja. Dan, kau bisa tahu Ceng kita di sini, Ceng. Alhamdulillah baik, Mas Gus. Jadi, saya dengar dari warga-warga ada rombongan tentara yang menetap di Sobo. Dan saya kemari, dan ternyata kalian semua ada di sini. Tidak mungkin Aceh di Londo. Apa? Di gondol. Sorry. Iya. Coba kamu menyusup ke Yogyakarta. Pantau situasinya seperti apa sekarang. Dan ini ada surat. Tolong diberikan kepada Sri Sultan. Surat ini terkait serangan umum Mali. Sesuai saran Sultan, kita akan menyerang kota pada siang hari. Tepatnya di depan hidung para delegasi KPN itu. Siap laksanakan, Jenderal. Kapten Noli menyusup ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Sri Sultan dan melakukan serangan. Sedangkan pemerintah sedang membuat perundingan dengan Belanda, yaitu perundingan Rumruyen. Awal-awal, Dar. Aku kasih. Terus mau esok. Eling 70 tahun maneh. Akhirnya pengalaman kami panen berlimpah, menjaga terjamin. Pengalaman cocok. Pabrik muka kan ngomong. Mas. Anu Mas, sepertinya ada di belakang. Anu Mas. Yang ngerti, orang budi kok. Iya. Anom. Makin gagah ya, gagah. Anom. Ya sudah, coba kamu suruh Anu. Siap. Kijk. Willem, kijk eens wie we hier hebben. Het haasje sneuvelt vandaag. Hendrik, Willem, goed werk. Nou, Sudirman.
Mustafa, Hanum, ke depan. Siap. Bos, siap. Ke belakang, siap. Bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu tentara yang hebat kan? Kami bangga punya kamu. Saya berjanji kan, harapanmu akan tercapai. Selamat jalan, pahlawan. Penghormatan terakhir untuk Karsani. Hormat, gerak. Tegak. Gerak. Mendengar pemerintah telah menyetujui perjanjian Rongroyan, Sudirman tetap tak percaya dan menanggapi dengan sinis. Perjanjian tersebut mengingatkan bahwa TNI sudah hancur. Dengan berat hati, Sudirman akhirnya kembali ke Yogyakarta. Karena perundingan begitu alot, Muhammad Hatta sengaja didatangkan dari pengasingannya di Bangka ke Jakarta untuk melakukan perundingan lanjutan. Mewakili Indonesia Mr. Rum dan dari pihak Hindia Belanda Tuan Van Rooyen. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga hadir dalam perundingan ini. Isi perundingan Rongroyan adalah 1. Pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Kedua pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian, menjaga keamanan, serta ketertiban. Demikian isi Perdamaian apa? perjanjian Rongroyan. Berita selanjutnya. Justru Belanda yang merusak negara kita yang damai dan merdeka ini menjadi medan perang. Sementara kita tetap berjuang. Sementara kita membuktikan bahwa angkatan perang Republik ini masih ada dan kuat. Dengan konyol pemerintah malah berunding. Dengan berunding, sama saja mereka menyepakati bahwa negara kita ini tidak tertib, tidak aman. Dan sudah jelas mereka mengakui bahwa tentara nasional hanyalah segerombolan tentara yang memegang senjata belaka. Kita ini tentara, kita punya martabat. Kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Maaf Pak, kami diutus Bung Karno untuk menjemput Panglima. Pemerintah sudah kembali ke Jogja. Keadaan sudah normal, Pak. Siapa yang hendak memanggil saya? Orang yang berkhianat, yang telah ditawan oleh Belanda, atau justru PDRI yang berjuang demi kemerdekaan? Melihat keputusan Rongroyan, Belanda hanya akan mundur 5 km dari Yogyakarta. Sementara utusan kita di PBB memutuskan bahwa Jogja harus dikosongkan. Sungguh keputusan yang sangat rendah. Menurut saya, dengan kedudukan kita sekarang, kita lebih baik secara politik dan militer. Jadi kita tidak mempunyai alasan untuk berhenti berperang dan mengusir Belanda dari Indonesia. Sri Sultan meminta saya pulang ke Yogyakarta. Pak Ade,
Saya dan pasukan akan tetap mendukung Bapak. Saya mempunyai 3 perenungan. Yang pertama, saya tidak percaya bahwa Belanda akan pergi begitu saja dari Yogyakarta. Ada kemungkinan bahwa Belanda akan menyerang Jogja untuk ketiga kalinya. Yang kedua, penyelesaian pertikaian antara Belanda dan Indonesia dengan perundingan, selalu meremehkan status TNI. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita gencatan senjata? Toh kita perang bergerilya, tidak perang terbuka. Sudah jelas kita akan tetap berperang. Kedudukan kita sekarang sedang di atas angin. Yang dimiliki Republik saat ini hanyalah kita, tentara nasional yang bermartabat dan akan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali pihak yang menghendaki kepulangan saya. Sungguh berat keputusan yang harus diambil. Kembali ke Jogja artinya menghentikan perang gerilya. Saya tidak menggubris mereka, kecuali surat Sinuwun yang sangat saya cermati. Saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. Dalam sakit di atas tanduk, tidur di gubuk kecil, gerilya dengan bara di hati, susuri desa dan kota.